Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Maulani. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Saifuddin selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen pemasaran, serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang industri. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Kelompok 5 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Riana Komalasari, Putri Widya Stuti, ada Najla Konita, saya Yusi Maulani, dan yang terakhir ada Alvina Minanga. Nah, baik, selanjutnya kami akan masuk ke materi pembahasan hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, selanjutnya ada gambaran umum industri, definisi analisis industri, analisis lingkungan eksternal, ada analisis lingkungan internal, ada profil kompetitor utama, analisis SWOT, ada juga strategi pengembangan bisnis, ada analisis finansial, dan yang terakhir ada proyeksi kinerja industri. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Jadi, industri manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi global karena menyumbang lebih dari 20% PDB dunia dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Serta ini, industri manufaktur mengalami transformasi teknologi seperti otomasi, artificial intelligence, dan Internet of Things yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta menghadiri model bisnis baru. Namun, industri ini juga menghadapi tantangan berupa persaingan global, regulasi yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan gangguan rantai pasok. Nah, selain itu, perusahaan mulai menerapkan praktik hijau sebagai fokus keberlanjutan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kinerja dan faktor pertumbuhan industri manufaktur. Menurut Kotler, pemahaman terhadap struktur industri penting untuk mencapai keunggulan, bersaing, dan peluang laba jangka panjang. Selanjutnya ada gambaran umum industri. Yang pertama, industri informasi atau IT adalah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Menurut Jonas Smith and Lee pada tahun 2021, pasar IT global diperkirakan mencapai nilai 5 triliun dolar pada tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 4,5% dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Yang kedua ada manufaktur. Industri manufaktur terus mengalami transformasi berkat adopsi teknologi industri 4.0 seperti otomatisasi, Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau AI. Brown and Taylor melaporkan bahwa industri manufaktur global diharapkan tumbuh dengan CAGR 3,9% hingga tahun 2024 mencapai nilai pasar 20 triliun dolar. Yang ketiga ada kesehatan. Industri kesehatan global memahami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya populasi usia lanjut dan inovasi dalam teknologi medis. Green and Wong pada tahun 2019 mencatat bahwa industri ini diperkirakan akan mencapai 10 triliun dolar pada tahun 2022. Yang terakhir ada energi terbarukan. Industri energi terbarukan telah menjadi pusat perhatian sebagai solusi untuk krisis iklim global. Adam dan Lee pada tahun 2021 melaporkan bahwa investasi global dalam energi terbarukan mencapai rekor 300 miliar dolar pada tahun 2020. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis industri. Analisis industri bertujuan untuk memahami kondisi persaingan, peluang, serta tantangan dalam satu industri agar perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat. Ada 6 langkah. Yang pertama yaitu menentukan industri yang relevan. Langkah pertama adalah menentukan ruang lingkup industri yang akan dianalisis. Sebagai contoh, industri transportasi online berbasis aplikasi seperti Gojek atau Grab. Yang kedua ada mengidentifikasi peserta industri. Pada tahap ini, semua pihak yang terlibat dalam industri diidentifikasi meliputi pesaing, konsumen, pemasok, dan produk substitusi. Yang ketiga ada analisis 5 kekuatan kompetitif atau Porter's 5 Force. Analisis ini digunakan untuk menilai tingkat persaingan dan daya tarik industri dari berbagai aspek utama. Yang keempat ada menentukan struktur industri secara keseluruhan.
Struktur industri menunjukkan apakah industri tersebut cenderung menguntungkan atau tidak. Yang kelima ada menganalisis perubahan masa lalu dan masa depan. Analisis dilakukan terhadap perubahan teknologi, regulasi pemerintah, dan tren pasar yang mempengaruhi industri seperti digitalisasi dan kendaraan listrik. Yang keenam ada mengidentifikasi peluang untuk memengaruhi struktur industri. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang untuk memperkuat posisi pasar. Baik, selanjutnya ada model 5 kekuatan Porter. Model ini menjelaskan 5 faktor utama yang mempengaruhi tingkat persaingan dan profitabilitas suatu industri. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Pendatang baru berpotensi meningkatkan persaingan, namun hambatan masuk seperti kebutuhan modal besar, skala ekonomi, dan diferensiasi produk dapat membatasi masuknya pemain baru. Yang kedua, ancaman produk atau jasa pengganti. Produk pengganti dapat mengurangi permintaan dan keuntungan industri jika menawarkan harga lebih murah atau nilai yang lebih baik. Yang ketiga, ada kekuatan tawar pembeli. Pembeli memiliki kekuatan tinggi jika banyak pilihan produk. Kondisi ini membuat pembeli dapat menekan harga lebih murah dan menuntut kualitas lebih tinggi. Yang keempat, ada kekuatan tawar pemasok. Jika jumlah pemasok terbatas atau bahan yang disediakan sangat penting, pemasok dapat menaikkan harga atau menurunkan kualitas. Yang kelima, ada persaingan antar perusahaan. Dalam industri, persaingan yang ketat menyebabkan perang harga, promosi agresif, dan inovasi berkelanjutan yang dapat menekan tingkat keuntungan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi analisis industri eksternal, dan analisis lingkungan internal. Analisis industri adalah sebuah proses untuk memahami kondisi suatu industri, mulai dari struktur pasar, tingkat persaingan, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing dan keuntungan perusahaan. Menurut Michael E. Porter, analisis industri membantu perusahaan mengetahui seberapa besar peluang untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Jadi, analisis ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan strategis bisnis seperti menentukan harga, inovasi produk, dan posisi di pasar. Tujuan utama analisis industri adalah untuk mengetahui tingkat persaingan dalam industri, mengidentifikasi peluang dan ancaman, membantu perusahaan menyusun strategis yang tepat agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal. Analisis ini berfokus pada faktor-faktor di luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan, tetapi sangat berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Analisis lingkungan eksternal biasanya menggunakan pendekatan PESTEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Faktor-faktor dalam analisis lingkungan eksternal yang pertama, faktor politik. Faktor politik mencangkup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi perdagangan. Perubahan kebijakan dapat mempengaruhi izin usaha pajak dan aktivitas bisnis. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas industri. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial meliputi demografi, gaya hidup, nilai budaya, dan tren konsumen. Perubahan pola konsumsi dapat menentukan apakah suatu produk akan diminati atau tidak. Yang keempat, faktor teknologi. Perkembangan teknologi menciptakan peluang sekaligus tantangan. Inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi tetapi juga menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi. Yang kelima, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berkaitan dengan isu perubahan iklim, regulasi lingkungan, dan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Yang keenam, faktor hukum. Faktor hukum mencangkup peraturan, ketenaga kerjaan, perlindungan konsumen, dan hukum bisnis yang wajib dipatuhi perusahaan. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal adalah analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi di dalam perusahaan yang dapat menjadi kekuatan maupun kelemahan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mendukung strategi dan mencapai tujuan bisnis. Faktor-faktor dalam analisis lingkungan internal
Yang pertama ada struktur organisasi dan budaya perusahaan. Struktur organisasi dan budaya perusahaan memengaruhi cara kerja, komunikasi, serta kecepatan pengambilan keputusan. Budaya yang adaptif dan inovatif akan membantu perusahaan lebih mudah menghadapi perubahan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM merupakan aset utama perusahaan. Kualitas karyawan, keterampilan, pelatihan, dan motivasi kerja sangat menentukan kinerja dan daya saing perusahaan. Yang ketiga, kapasitas operasional. Kapasitas operasional berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas produksi atau layanan, termasuk teknologi, operasional fasilitas, dan efisiensi kerja. Yang keempat, keuangan dan kinerja perusahaan. Faktor keuangan mencerminkan kesehatan perusahaan seperti biaya operasional, profitabilitas, likuiditas, dan tingkat pengembalian investasi. Yang kelima, sistem manajemen dan proses. Sistem manajemen dan proses yang baik membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan melalui pemanfaatan teknologi digital. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla Kanita Diantiva. Bagian profil kompetitor utama ini membahas gambaran menyeluruh tentang perusahaan-perusahaan pesaing yang paling berpengaruh dalam suatu industri. Analisis ini penting supaya perusahaan bisa mengetahui posisinya dibandingkan para pesaingnya, baik dari strateginya, kekuatannya, maupun cara mereka menghadapi pasar. Biasanya yang dianalisis ini tuh meliputi strategi bisnis yang digunakan untuk para kompetitor. Misalnya fokus pada harga yang murah, terus juga kualitasnya tinggi, terus juga layanannya digital. Selain itu, dilihat juga dari kekuatan dan kelemahan kompetitor nih, seperti teknologi yang lebih maju dan keterbatasan sumber dayanya. Kemudian model bisnis, kompetitor ini dianalisis untuk memahami bagaimana mereka menghasilkan keuntungan serta inovasi terbaru yang dilakukan agar tetap relevan. Terakhir, diperhatikan reaksi pasarnya, yaitu bagaimana konsumen merespon produk atau layanan kompetitor tersebut. Dengan memahami kompetitor utama, perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih tepat agar tidak kalah bersaing dan mampu mengambil peluang yang belum dimanfaatkan oleh para pesaing. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan alat untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui 4 aspek yang utama, yaitu yang pertama ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada ancaman. Yang pertama ini ada kekuatan nih. Yang pertama ini adalah keunggulan internal yang dimiliki perusahaan, seperti kualitas produk, teknologi, atau sumber daya manusia yang kompeten. Yang kedua ada kelemahan, yang dimana keterbatasan internal, misalnya biaya operasional yang tinggi dan juga sistem manajemen yang belum efisien. Yang ketiga ada peluang, yang dimana peluang ini berasal dari faktor eksternal yang menguntungkan, seperti pertumbuhan pasar, perkembangan teknologi, atau perubahan tren konsumen. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu ada ancaman, adalah faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja perusahaan seperti pesaing ketat, regulasi pemerintah, atau munculnya produksi substitusi. Nah, melalui analisis SWOT ini, perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan ancamannya, sehingga strategi yang dibuat menjadi lebih realistis dan terarah. Selanjutnya adalah strategi pengambilan bisnis, yang dimana ini tuh menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk bertemu dan mempertahankan daya saing di tengah persaingan industri. Strategi yang sering digunakan itu antara lain diversifikasi produk atau layanan, yang dimana itu menambahkan variasi produk agar dapat menjangkau lebih banyak segmen pasar. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan inovasi produk dan layanan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen. Strategi lainnya yaitu ada kolaborasi atau aliansi strategis, di mana perusahaan ini bekerja sama dengan pihak lain untuk memperluas jaringan dan sumber daya. Ekspansi pasar juga dilakukan dengan masuk ke wilayah baru atau segmen pasar yang belum diterjang. Dalam beberapa kasus yang dimana perusahaan ini memilih pengembangan kapabilitas internal melalui peningkatan kualitas SDM dan sistem, atau melakukan akuisisi dan merger untuk memperkuat posisi di industri. Secara keseluruhan ini, di mana strategi pengembangan bisnis disesuaikan dengan kondisi industri, kemampuan perusahaan, dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Baik, materi selanjutnya itu ada analisis finansial atau cek kesehatan keuangan. Sebelum melangkah jauh, perusahaan harus cek dulu lewat 4 indikator ini. Yang pertama, ada stabilitas. Stabilitas, apakah bisnis ini kuat bertahan dalam jangka panjang atau tidak? Dan yang kedua, ada likuiditas. Apakah perusahaan punya uang tunai yang cukup untuk bayar utang jangka pendek, contohnya seperti gaji atau tagihan listrik. Dan yang ketiga ada profitabilitas, seberapa besar keuntungan yang dihasilkan.
Dan yang keempat ada arus kas atau cash flow, yang artinya keluar masuknya uang harus lancar. Jangan sampai untung di atas kertas tapi uang cashnya tidak ada. Baik, ada materi selanjutnya, yaitu proyeksi kinerja industri. Bagian terakhir ini adalah membuat perkiraan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Perkiraan ini dibuat berdasarkan beberapa faktor, yaitu pertama ada tren historis. Tren historis ini melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya sebagai acuan. Dan yang kedua ada faktor eksternal, mempertimbangkan kondisi ekonomi serta perkembangan teknologi modern, perubahan sosial di masyarakat, dan serta situasi politik. Jadi intinya untuk mengembangkan bisnis, perusahaan perlu memilih cara yang tepat, seperti mengatur strategi serta memastikan kondisi keuangan tetap sehat, analisis finansial, dan selalu waspada terhadap perubahan zaman, seperti proyeksi industri.